Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 3143, Harimau jatuh di pinggang diganggu oleh anjing. Kamu benar-benar memiliki sesuatu, Nak. Pantas saja kamu begitu sombong. Kamu telah membuka ruang asli dan menyadari beberapa sumber asli. Bahkan di zaman kuno, kamu bisa dianggap jenius. Hanya saja hidupmu tidak baik, jika kamu bertemu denganku, bahkan jika kamu membuka sumbernya, apa yang bisa kamu ubah? Guya tersenyum dingin. Kalau begitu cobalah, Chen Ping berteriak keras, mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya ke atas, dan langsung menerbangkan tombak penahan langit. Dengan pedang Chen Ping, cahaya keemasan muncul, langsung terpantul di seluruh langit, dan seluruh langit tampak menjadi sungai emas bintang. Bahkan air laut, yang sehitam tinta, berubah warna di bawah cahaya keemasan. Guya sedikit mengernyit, dan Sky Holding Spear di belakangnya menghilang dalam sekejap, dan berkumpul bersama dengan Sky Palm Spear yang terhempas. 81 tombak penahan langit langsung menyatu menjadi satu. Guya melompat ke depan, meraih tombak langit, dan raungan harimau meletus dari tombak langit. Kekuatan penghancur langit dan bumi meletus dalam sekejap. Ledakan pedang Chen Ping bertabrakan dengan kekuatan dari tombak langit, menyebabkan ruang di sekitarnya sering terdistorsi, dan laut di sekitarnya langsung memicu gelombang besar setinggi 100 meter. Kekuatan semacam ini membuat semua orang di pulau itu merasa tercekik. Kekuatan ini sama sekali tidak kalah dengan milikku. Tuan Chen benar-benar terlalu kuat. Dia hanya berada di tahap ke-8 dari Body Fit Realm, terlalu menakutkan. Hantu Gunung Iblis terkejut. Meskipun dia adalah peringkat ketiga dari alam transcending kesengsaraan, dibandingkan dengan serangan Chen Ping barusan, dia mengakui bahwa dia bahkan tidak bisa menggunakannya. Ini terlalu menakutkan. Bagaimana ini bisa menjadi kekuatan yang bisa dilepaskan oleh seorang biksu dari peringkat ke-8 dari badan komposit? Ekspresi Li Lianzan menjadi sedikit rumit ketika dia melihat pukulan ini. Sebagai penguasa sekte Fei Tian, seorang biksu yang baru saja dipromosikan ke alam Transcending Tribulation, dikejutkan oleh serangan Chen Ping barusan. Baru saja dia secara naluriah ingin lari, karena pukulan barusan dan setelah ledakan membuat semua orang merasakan bahayanya. Akan memalukan jika dia berbalik dan melarikan diri. Belum lagi yang lain, semuanya berwajah muram, berusaha sekuat tenaga untuk menahan akibat ledakan. Pada saat ini, Guya, di bawah hantaman ini, tubuhnya tiba-tiba mundur, dan tombak langit di tangannya langsung menghilang, dan bergegas ke pulau yang berubah menjadi pita cahaya. 81 tombak penahan langit membentuk pola aneh di pulau kecil itu. Melihat ke bawah dari udara, wajah Guya langsung menjadi sangat jelek, karena 81 tombak penahan langit ditempatkan langsung ke tangan besar dengan jari tengah terangkat. Jelas, Chen Ping menggunakan metode ini untuk mempermalukannya. Melihat bahwa Chen Ping merobohkan tombak langit dengan satu pukulan, semua orang diam-diam menghela nafas lega. Bahkan biksu lain diam-diam berdoa untuk kemenangan Chen Ping bagaimanapun. Kemenangan Chen Ping memungkinkan mereka untuk bertahan hidup, jika tidak mereka semua akan dimakan oleh tebing tulang ini. Tulangmu yang patah tidak buruk, tidak patah di bawah pedang pembunuh nagaku. Namun, roh pedang-pedang pembunuh nagaku rusak, jadi kekuatannya belum sepenuhnya ditampilkan. Jika tidak, beberapa tulangmu yang patah akan menjadi sampah sejak lama. Kata Chen Ping sambil mencibir. Mendengarkan kata-kata Chen Ping, wajah Guya penuh amarah,
sebagai orang kuat di zaman kuno, meskipun hanya ada sisa jiwa yang tersisa, kekuatan ilahinya masih ada. Guzuo akan mati karena marah. Beginilah cara harimau jatuh di pinggang dan diintimidasi oleh anjing, dan naga jatuh di air dangkal dan digoda oleh udang. Guya melambaikan tangannya, dan 81 tombak penahan langit kembali ke belakangnya. Tetapi pada saat ini, Guya terkejut menemukan bahwa beberapa dari 81 tombak penahan langit telah retak. Bab 3144, Penghinaan. Ini hanya mengejutkan rahang Guya. Tombak langit ini ditempa dari tulang kaki binatang harimau purba, dan mereka diberkati dengan berbagai rune. Di bawah pukulan Chen Ping, retakan muncul. Terlebih lagi, pedang pembunuh naga Chen Ping belum mengerahkan kekuatan penuhnya. Apakah ini terlalu keterlaluan? Nak, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Tapi tidak peduli seberapa kuat kamu tidak lebih dari semut makan yang lebih besar di mataku. Guya masih berkata dengan arogan. Setelah selesai berbicara, saya melihat Guya melipat tangannya di depan dadanya, dan setetes darah jiwa dipaksa keluar dari antara alisnya. Semua darah jiwa perlahan melayang, dan kemudian meledak berkeping-keping, membentuk awan kabut darah yang menyelimuti semua tombak Litian. Di bawah restu kabut darah ini, rune di Sky Spear mulai berkedip dan memerah. Ketika Chen Ping melihat ini, dia tidak ragu-ragu, tetapi mengayunkan pedang pembunuh naga, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi kilatan petir dan bergegas menuju Gu Seng. Melihat ini, Guya mengumpulkan tombak langit lagi, lalu mengikuti Chen Ping untuk bertarung dengan tombak langit di tangannya. Tombak langit di tangan Guya, setiap kali dia mengayunkannya, hantu yang tak terhitung jumlahnya akan bolak-balik dan dia bahkan bisa melihat harimau di kehampaan membuka mulut mereka lebar-lebar dan menyerang Chen Ping. Dan Chen Ping memegang pedang pembunuh naga, bolak-balik melalui hantu di seluruh langit, seolah menghadapi serangan kuat yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang sama. Kecepatan Chen Ping juga sangat cepat, menyalakan lampu pedang di seluruh langit, keduanya pecah dengan kekuatan penuh. Tidak ada yang berani meninggalkan kelonggaran, semua orang hanya bisa melihat, di udara, bayangan pedang terlempar, dan suara gemuruh itu seperti jurang neraka. Dua orang dapat menyesuaikan diri untuk bertarung di dunia yang gelap, matahari dan bulan gelap, semua orang terpana. Pada titik ini, sosok Chen Ping dan Guzuo tidak lagi dapat dibedakan. Hanya sosok yang tidak lengkap yang dapat dilihat di seluruh langit, dan bahkan lintasan keduanya tidak dapat dibedakan. Terlalu menakutkan, jika kita buru-buru membantu, kita mungkin akan tercekik di dalam sekejap. Melihat pertempuran yang mengerikan itu, Ji Lianzan berkata dengan keringat dingin di dahinya. Sebagai seorang biksu di alam bodhisattva, Li Lianzan percaya bahwa bahkan jika dia bertarung sendirian, mustahil baginya untuk memiliki pemandangan yang begitu menakutkan. Kekuatan bertarung Chen Ping benar-benar di luar imajinasinya. Siapa yang mengira bahwa biksu kecil di alam komposit akan meledak dengan aura dan kekuatan yang lebih kuat daripada biksu di alam kesengsaraan? Dan para biksu lainnya sangat tidak percaya, mereka mengira Chen Ping cukup gila untuk memicu Lei Jie membunuh elang berbulu itu, tetapi mereka tidak menyangka Chen Ping bisa bertarung sengit dengan biksu kuno ini. Bagaimana kecepatan ini, kekuatan ini, dimiliki oleh seorang biarawan di alam komposit? Rahang semua orang hampir jatuh karena kaget. Jika mereka melawan Chen Ping, mereka akan terbunuh dalam hitungan detik. Ledakan diiringi dentuman, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di seluruh langit, dan diiringi nyanyian naga, tubuh Gukang terbang mundur.
Memegang tombak langit dengan erat di tangannya, Guya tahu bahwa jika dia melepaskannya, tombak langit itu mungkin bukan miliknya. Setelah Guya terbang terbalik untuk jarak tertentu, wajahnya menjadi sangat jelek. Dia mengertakkan gigi dan menatap Chen Ping. Dan Chen Ping tenang dan santai, wajahnya masih tenang. Baru menerobos, memang butuh perjuangan yang keras untuk merangsang potensi dalam tubuh. Chen Ping merasa pertarungan itu sangat menyenangkan. Tapi tebing tulang itu agak menyedihkan. Chen Ping menganggap dirinya sebagai pelatih dalam perasaannya, dan sama sekali tidak menganggap dirinya sebagai lawan. Tebing tulang, yang bertahan selama ribuan tahun, tidak pernah diremehkan. Nah, jika aku bukan tubuh jiwa yang tersisa, bagaimana aku bisa membiarkanmu bertindak liar? Tapi jangan meremehkanku, bahkan jika aku berjuang untuk kematian jiwa yang tersisa ini hari ini, aku akan menghancurkanmu dalam abu. Gu yang benar-benar marah, dan dia tidak ragu untuk mati bersama Chen Ping. Saya melihat pencuri tulang melepaskan tombak langit di tangannya, dan cahaya samar berdarah terpancar dari sekujur tubuhnya. Bab 3145, Mati, tanda di tombak langit menyala lagi, dan dari tubuh Guya, ada semburan harimau yang melolong. Segera setelah itu, saya melihat bahwa tubuh Guya menjadi lebih ringan dan lebih ringan, dan kemudian seekor harimau ganas tumpang tindih dengan tubuh Guya. Saat harimau berlari keluar, tombak langit bergabung dengan harimau, dan lingkaran cahaya kemerahan bergoyang di sekitar harimau, menyebabkan ruang terus terdistorsi, sehingga tidak mungkin untuk melihat penampilan harimau dengan jelas. Harimau ganas ini seperti proyektor, memproyeksikannya ke udara. Tetapi aura menakutkan di tubuhnya jelas membuat garis keturunan binatang dewa kuno terbangun. Harimau itu sepertinya menyatu dengan seluruh ruang, dan bahkan tubuh Guya tampak menjadi transparan. Di mata harimau, ada cahaya merah yang bersinar, seperti dua lampu sorot, menyinari Chen Ping. Nah, bahkan jika tubuh utamaku mati dan kekuatanku rusak, kekuatan magis yang kumiliki tidak dapat dipahami oleh seorang kultivator langit kecil sepertimu. Tunggu dan mati saja. Setelah Guya selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan harimau itu mengaum, dan tiba-tiba pergi ke arah Chen Ping. Terkadang harimau berbentuk harimau, dan terkadang berubah menjadi tombak yang menahan langit. Tidak mungkin untuk mengetahui apa yang menyerang. Menghadapi serangan itu, Chen Ping menyeringai di sudut mulutnya. Segera setelah itu, saya melihat Chen Ping di udara, yang tiba-tiba menghilang di beberapa titik, dan ketika dia muncul kembali, dia berubah menjadi 6 Chen Ping yang identik. Aura setiap Chen Ping persis sama, hampir tidak mungkin membedakan mereka dengan aura mereka. Perubahan mendadak ini membuat Gu Zuo tertegun, bahkan harimau itu berhenti sejenak, tidak tahu bagaimana cara menyerang. Jing, trik sulap kecil, kamu ingin membuatku bingung juga? Guya mendengus dingin, dan kemudian penglihatan di belakang seluruh orang itu bergetar, dan tombak penahan langit menyebar seketika, berubah menjadi 81 tombak penahan langit lagi. Setiap tombak yang memegang langit berubah menjadi harimau ganas, mengaum. Tiba-tiba, auman harimau bergema di seluruh pulau kecil. Raungan ini begitu kuat sehingga membuat semua orang merasakan sesak di dada mereka, seolah-olah tubuh mereka ditekan oleh batu besar. 81 harimau ganas, menghadapi 6 Chen Ping, hampir mengepung Chen Ping di tengah. Kali ini, semua orang menjadi gugup, bagaimanapun situasi ini. Apakah Chen Ping masih memiliki kekuatan untuk melawan? Mereka semua berpikir bahwa tiruan Chen Ping hanyalah hantu,
tetapi sebenarnya hanya ada satu tubuh Chen Ping. Tetapi mereka tidak tahu bahwa keenam Chen Ping ini dapat dikatakan semua tubuh, dan mereka semua memiliki nafas dan kemampuan tubuh Chen Ping. Nak, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa bersembunyi dari ilusi kecilmu, Guya mendengus dingin. Tapi Chen Ping tidak terburu-buru, mengangkat pedang pembunuh naga, dan tiba-tiba mengeluarkan raungan naga dari mulutnya. Saya melihat cahaya keemasan cerah mekar dari tubuh Chen Ping, dan kekuatan naga menembus pedang pembunuh naga, melonjak langsung ke langit. Segera setelah itu, 6 sosok Chen Ping saling tumpang tindih, dan cahaya keemasan menjadi lebih terang. Segera, di belakang Chen Ping, sosok naga emas perlahan muncul. Seekor naga emas besar melayang di udara, dengan sepasang mata seukuran ember. Naga emas mengeluarkan raungan, dan aura yang menakutkan membuat seluruh kehampaan bergetar. Bahkan di hadapan lebih dari 80 harimau ganas, naga emas masih memancarkan keagungan, dan matanya penuh penghinaan. Melihat naga emas mengembun di belakang Chen Ping, ekspresi Guzuo tiba-tiba berubah. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa seorang kultivator kecil dari klan naga emas, yang hanya seorang biksu yang pas badan, akan meledak dengan jiwa naga emas. Ini tidak mungkin, hanya darah paling murni dan mulia dari klan naga emas yang dapat mengeluarkan jiwa naga emas, dan bagaimana mungkin Chen Ping, seorang kultivator kecil di dunia surga dan manusia, menjadi garis keturunan naga emas yang paling mulia, tapi naga emas Yaoyu ada di atas kepala Chen Ping. Itu benar-benar muncul di depan matanya. Gu yang tidak mau mengakuinya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan share. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum.